lagi senggang mau tidur baca artikel yang mana. Nah, buku Mas Husni ini ada 35 judul seingat saya yang sudah juga saya baca. Betul. 35 judul, dan itu kalau saya iseng mau baca apa silahkan Anda tinggal ambil satu. Nah, saya mau nanya nih terkait dengan beberapa tema, barangkali ini menjadi teaser juga buat teman-teman untuk kira-kira baca, dan mungkin Mas Husni bisa bercerita tentang apa sih hikmah atau apa yang mau diceritakan dari tiap artikel itu. Nah, pertama saya mau nanya nih terkait dengan yang pertama gitu ya. Judulnya itu adalah Inikah Kutukan 1000 Pembantu. Nah, ini menarik. Ini adalah artikel yang pertama atau tulisan yang pertama dari Mas Husni di nomor 1 ya. Inikah Kutukan 1000 Pembantu. Kenapa ini ditaruh paling atas, dan kira-kira hikmah apa sih yang bisa kita dapat dari tulisan tentang Kutukan 1000 Pembantu ini yang bisa di-share pada kita semua. Namanya beda, saya coba ngambil cuplikan juga, karena lagi-lagi saya senang sekali dengan polanya Mas Husni. Ini bukunya sama seperti yang buku saya tulis, dicuplik-cuplik kita bisa ambil, mana yang kita suka kita ambil. Nah, berikutnya yang saya ingin juga tanya nih, ini pertanyaan yang paling umum yang biasa juga ditanyakan orang. Terkait dengan judul, mana lebih dahulu, kantor atau keluarga atau sebaliknya? Itu juga satu judul ya, salah satu judul ya. Teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan semua, selamat berpuasa bagi yang merayakan atau bagi yang menjalankan. Kali ini kita masuk di Kupi Rumpi, dan kali ini tentang apa? Kali ini kita akan bahas buku bersama rekan saya, penulis buku yang keren sekali, termasuk juga penulis buku yang sangat produktif dan juga banyak sekali menerbitkan tulisan-tulisan, tidak hanya di media berbentuk buku, tapi juga media cetak dan lain sebagainya, karena beliau adalah mantan wartawan, praktisi PR di salah satu Astra Group, di Astra Agro Lestari, dan juga seorang yang memang sangat produktif untuk menginspirasi. Nah, kali ini telah hadir bersama saya, rekan saya, sekali lagi adalah Mas Muhammad Husni. Kita berikan close yang meriah untuk Mas Muhammad Husni. Yes, selamat datang, welcome Mas Husni. Oke. Halo. Terima kasih nih sudah bersedia hadir. Siap, Mas Latif, terima kasih kesempatannya. Inspiratif, tidak sekedar rumpi. Nanti akan berdatangan rekan-rekan kita juga. Di sini ada Mas Ahmad Rizalmi, ada Mas Awan Kurniawan, dan beberapa yang lain. Dan mungkin nanti sampai sore kita menunggu, mungkin sambil ngabuburit akan ada yang hadir. Tapi jangan khawatir bagi yang, tadi ada beberapa orang yang, oh saya tidak bisa hadir nih, nggak apa-apa. Bagi yang tidak bisa hadir, nanti kita akan posting ini di di YouTube kita, di channel YouTube Pondok Harmoni. Jadi jangan khawatir. Nah, kali ini lagi-lagi kita akan bahas tentang bedah buku terkait dengan vaksin. Vaksin. Nah, ini ada yang nanya sama saya nih, Mas Husni. Vaksin. Ya. Nama judul bukunya unik gitu ya, yang sekarang lagi hype juga, berasik-asik dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini menarik. Tapi sebelumnya barangkali bisa kita ceritakan Mas Husni, kan Mas Husni ini adalah seorang istilahnya apa ya, seorang lulusan FISIP UI ya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kemudian juga kerjaannya PR, ya agak-agak mirip lah, boleh lah gitu ya. Tetapi kok nulis kali ini tentang vaksin, berasik-asik dahulu, bersenang-senang kemudian. Nah, mungkin boleh diceritakan, kalau saya, mungkin orang pertama kali, oh ini kayaknya nih tentang suntik-menyuntik nih vaksin. Sebenarnya buku ini tentang apa sih? Dan apa kaitannya sama background-nya Mas Husni barangkali? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Latif, terima kasih sekali lagi. Dan teman-teman, ada Mas Rizalmi, Mas Awan, terus ada Mas Acep, Kang Acep, terus ada Ridani Ramadana juga sama Tamami Keren ini, Tanami Karim ya. Karim. Alhamdulillah. Saya menyampaikan terima kasih sekali lagi Mas Latif ya atas kesediaannya kita mengundang saya juga untuk bikin acara buku ini. Bukunya memang baru saya launch Mas Latif. Terus ya baru kesempatan saya memantau Instagram dan YouTube-nya Mas Latif, kayaknya wah cocok nih kalau kita diskusi. Makanya saya sampaikan ke Mas Latif dan gayung bersambut. Jadi saya sebetulnya salut sekali tuh melihat Mas Latif di Instagramnya Mas Latif. Jadi waktu Mas Latif posting di Insta Story itu, saya lihat wah tangkapannya pas sekali gitu dengan apa yang saya maksud. Jadi kalau ditanya apa hubungannya buku ini dengan vaksin yang sekarang,
saya satu kali membaca di Instagram Mas Latif itu bilang ini tidak ada kaitannya dengan suntik menyuntik. Memang benar gitu. Tidak ada kaitannya dengan suntik menyuntik. Tetapi menurut saya gagasan yang saya usung ini, yaitu berasik-asik dahulu bersenang-senang kemudian itu seperti antibodi, Mas Latif. Dia layaknya seperti vaksin yang kalau kita masukkan ke dalam pikiran kita dan dalam kesadaran kita, maka akan membuat sebuah sistem kekebalan dalam tubuh kita sendiri gitu. Jadi cara kerjanya hampir mirip dan tidak jauh berbeda dengan yang vaksin yang secara medis kita pahami ya. Ada cairan kemudian disuntikkan ke dalam tubuh. Ya, artinya secara nggak langsung gini, mungkin kita klarifikasi ya. Soalnya gagasan apa? Ya, artinya kita klarifikasi bahwasannya memang judul vaksin ini bukan berarti menyuruh orang untuk disuntik gitu ya. Artinya tidak ada kaitan sekali dengan Sinovac, AstraZeneca dan sebagainya gitu ya. Artinya ini di awal karena banyak bertanya ini kita disuruh kampanye vaksin ya, kan vaksin suntik gitu ya supaya capai target. Saya bilang ini bukan tentang itu, tetapi adalah tentang bagaimana bentuk kekebalan dan juga kebahagiaan via bagaimana kita membangun kekompakan di keluarga dan lain sebagainya. Barangkali itu ya kalau yang saya pahami, yang saya baca dari Mas Rusdi ya. Ya, persis seperti itu Mas Latif. Dan saya terus terang karena kita belajar marketing ya, kita belajar cara promosi, kalimat vaksin ini, kata vaksin ini saya gunakan ya untuk cocok dengan situasi sekarang gitu, Jadi saya gabungkan. Kalau dilihat proses produksi pembuatannya itu sendiri sebetulnya Mas Latif ini jauh sebelum kita memahami bakal akan ada pandemi, jauh sebelum itu. Jadi sekitar 13 tahun lalu saya sudah mengumpulkan gagasan-gagasan ini dan baru sekarang saya bikin. Cuma saya tarik garis merahnya, benang merahnya bahwa ini cocok dengan isu vaksin yang sekarang. Jadi sekali lagi bukan dalam pengertian medis ya, namun kalau kita memahami gagasan yang ada di dalam buku ini, itu cara kerjanya bahkan kalau saya meyakini akan melebihi dan melengkapi vaksin yang medis itu, Mas Latif. Yeah. Karena itu jauh lebih kuat gitu. Di bagian akhir saya sebutkan, di bagian epilog saya sebutkan bagaimana cara kerja gagasan ini dan kaitannya dengan vaksin. Nah, Mas Latif, sebetulnya objek dari buku ini kan sebetulnya tentang keluarga, Mas. Tentang keluarga yang tadi Mas Latif sudah singgung ya, bagaimana keseharian saya di dalam keluarga yang menerapkan pola atau gaya happy gitu, yang selalu happy, berasik-asik gitu. Dan itu saya sarankan kepada teman-teman bahwa hidup ini memang harus happy terus gitu, harus berasik-asik gitu. Ya, jadi objeknya itu adalah objek tentang keluarga. Gagasannya adalah gagasan bagaimana kita hidup selalu dalam keadaan yang happy supaya di kemudian hari tetap happy. Mengkritik atau memperbaiki pemahaman yang selama ini orang pegang, Mas Latif. Kan orang selama ini bilang ada bilang ya tentang kemudian ada asumsi bahwa kalau kita mau sukses, kalau kita mau berhasil di suatu cita-cita kita, kalau kita mau jadi apa, mau memiliki apa itu harus penuh dengan penderitaan gitu. Itu asumsinya seperti itu kan. Jadi ada pemahaman kalau kamu mau pinter ya belajar. Nah, belajar itu asumsinya membanding ulang harus serius gitu ya. Harus serius, harus pusing gitu belajar mengeluarkan biaya dan sebagainya. Terus ya macam-macam seperti itu. Nah, itu yang saya perbaiki, yang saya sampaikan bahwa tidak mesti seperti itu gitu. Untuk sukses atau untuk happy di hari kemudian, kita bisa tetap bersenang-senang di hari sekarang gitu. Kita di hari sekarang bisa. Nah, pertanyaannya kan berasik-asik yang seperti apa?
yang membuat di hari kemudian kita tetap bersenang-senang. Gitu. Jadi saya bilang dalam buku ini salah satu cara untuk kita tetap bisa berasik-asik adalah kita memasuki gerbang pernikahan, gitu Mas Latif. Ketika kita memasuki gerbang pernikahan, kita punya keluarga, itu kan idealnya ya konsep kita berkeluarga kan konsep kita berasik-asik ya Mas Latif, sama anak ya kan, bersama keluarga, pasangan kita, terus kita punya teman curhat, punya teman diskusi, punya teman sama-sama membangun cita-cita kita gitu. Itu kan berasik-asik gitu. Nah, ketika kita menerapkan pola yang berasik-asik di dalam keluarga itu, artinya kita mendukung mereka, saling menyayangi, terus kemudian support satu sama lain, memperhatikan anak, yang kakak memperhatikan adiknya hormat pada kakaknya, dalam suasana yang positif, gitu, itu akan berdampak kepada hal-hal yang lain, Mas Latif. Gitu. Berdampak, misalnya buat pribadi kita menjadi positif. Gitu. Kemudian saya sering bilang kemarin waktu di kantor, efeknya ketika kita menjalankan pekerjaan sehari-hari di kantor juga ada, Mas Latif. Gitu. Ada gitu. Nah itu yang saya bilang berasik-asik dahulu, bersenang-senang kemudian ke karir kita, ke masyarakat kita gitu. Dan kita pasti ya, saya Muslim kebetulan, jadi ingat sekali betapa pentingnya keluarga itu buat bangsa kan Mas Latif. Kalau keluarganya kuat, masyarakatnya pasti kuat. Kalau masyarakatnya kuat, negaranya pasti kuat gitu. Jadi sekilasnya seperti itu Mas Latif. Nah, saya nyinggung sedikit tentang vaksin. Kalau teman-teman perhatikan ketika pandemi ini terjadi, ketika kita kemudian mesti menerapkan protokol kesehatan, kata yang terlintas sangat kuat di awal-awal itu adalah kembali ke keluarga Mas Latif. Iya kan? Jadi kita bekerja di rumah, belajar di rumah, ibadah di rumah, semua di rumah. Dari situ kita kembali. Nah, itulah arti pentingnya. Kalau saya bilang pandemi ini mengingatkan kita kembali tentang betapa pentingnya keluarga yang mungkin sudah banyak dilupakan oleh orang gitu. Itu yang bisa saya sampaikan Mas Latif di bagian awal. Yes, jadi ini mengkonfirmasi ya orang-orang yang menanya saya ini lagi kampanye vaksin ya orang suntik-suntik, jadi artinya ini lagi-lagi dikonfirmasi ini bukan tentang kampanye disuntik pakai vaksin Sinovac apakah AstraZeneca dan lain sebagainya, tapi ini adalah bagaimana kira-kira menimbulkan kekebalan alami dari kehangatan, kebahagiaan, keseruan bersama dengan keluarga. Dan itu adalah sebuah vaksin yang sangat luar biasa, yang sangat alami, kira-kira seperti itu. Karena keluarga tadi jelas Mas Husni luar biasa. Nah, kenapa sih pertanyaan saya adalah kok nulis tentang keluarga gitu ya? Kan background Mas Husni ini orang politik, orang PR gitu ya. Saya berharap tadinya, ini kayaknya ini berharap tuh ada tulisan tentang PR gitu ya, tentang public relation, tentang hal-hal yang bersifat politik bahkan mungkin, atau barangkali itu yang saya nantikan gitu. Kenapa muncul keluarga nih tiba-tiba nih? Iya Mas Latif. Jadi di biografi saya, profil saya ya di bagian buku itu saya sebut saya memang kuliah di sosial politik ya. Saya sarjana ilmu politik. Terus benar Mas Latif, saya wartawan gitu ya. Sekarang malah jadi public relation, jadi berkaitan dengan media. Tetapi memang ya wajar juga sih kalau Mas Latif tanya kenapa bukan masalah politik, bukan masalah public relation, malah ngomongnya keluarga. Nah, kalau pertanyaan seperti itu Mas Latif, balik lagi jawaban saya. Menurut saya kan introspeksi juga ya kemarin ya. Kalau orang tanya kan selama ini orang mengenal saya menulis-nulis, aktivis lah, paling nggak saya aktivis gitu. Terus kemudian saya kalau posting gitu ya di Facebook maupun di Instagram tentang public relation, ilmu-ilmu komunikasi gitu. Ini kok sekarang tiba-tiba ngomong tentang vaksin dengan tema keluarga sebetulnya, bukan vaksinnya. Balik lagi ke pendapat yang tadi saya itu Mas Latif. Di antara semua topik-topik itu menurut saya yang paling penting itu keluarga Mas Latif. Keluarga, karena setiap orang kok pasti akan memasuki gerbang itu. Setiap orang akan memasuki yang namanya
periode di mana dia berkeluarga. Itu satu, Mas Atif. Jadi setiap orang, karena itu tema-tema seputar ini akan sangat dibutuhkan, gitu. Akan banyak menjadi dicari orang, itu pertama. Terus yang kedua, sebetulnya gagasan besarnya di sini adalah saya ingin menyampaikan ke teman-teman cara untuk bisa hidup bahagia, gitu, Mas Atif. Cara untuk bisa hidup bahagia. Kan kalau kita memahami ilmu politik, gitu ya, kita memahami ilmu semua lah, ilmu komunikasi dan sebagainya, kan tujuannya bagaimana order atau ketertiban dalam masyarakat ini itu terjadi dan semua orang berbahagia, gitu ya. Tetapi persoalannya secara individual orang bisa bahagia atau enggak? Nah, dalam buku ini memberi jawaban terlepas dari urusan misalnya apa ya, sosial ekonomi dan sebagainya, secara pribadi Anda bisa bahagia enggak? Gitu. Dan cara untuk bahagia bisa ditemukan dalam buku ini. Gitu. Jadi kalau ditanya alasannya kenapa fokus tentang keluarga, keluarga sebetulnya setting saja, Mas Latif. Setting saja untuk menunjukkan gagasan-gagasan mengenai kebahagiaan dan kekebalan dalam kita semua ini yang saya maksud, Mas Latif. Gitu. Itu jawabannya, Mas. Baik. Jadi dan nanti sekaligus saya infokan nih bagi rekan-rekan yang hadir di sini, nanti kita akan berikan buku ini secara gratis, e-book. Dan ternyata sebenarnya rekan-rekan semua, sahabat Kupi Rumpi, ini buku ini ternyata sama Mas Husni ini nggak dijual, tapi digratiskan untuk seluruh orang yang siapapun yang ikut Kupi Rumpi, untuk siapapun digratiskan. Dan formatnya bentuknya e-book. Ini kan juga satu menarik. Kalau sekarang orang mungkin nyari buku harus beli, tapi Mas Husni ini menggratiskan bentuknya e-book. Jadi saya pengen tahu juga ini kenapa kok sengaja digratiskan, nggak cari penghasilan dari buku ini, kemudian dan kenapa bentuknya e-book. Barangkali mungkin bisa diceritakan, Mas Husni. Oke, jadi ada 2 poin ya, kenapa e-book, kenapa gratis gitu ya. Kemarin saya waktu diskusi sama salah satu teman ex-wartawan media nasional, Mas Latif, dia penulis juga, dia bilang gini, ih, gue udah siap-siap mau bayar nih, gitu kan. Ini tulisan lu inspiring, katanya. Kita perlu ketemu nih ngobrol-ngobrol, gitu. Dia bilang gitu. Terus, kenapa gue udah mau bayar nih, gue siap bayar, katanya. Gitu. Terus saya bilang, ini memang saya siapkan untuk format yang gratis, gitu. Untuk format yang gratis. Terus dia tanya, nggak perlu, memang nggak perlu uang? Bukan, gue kalau soal uang sudah dapat dari perusahaan, gitu ya. Sudah dapat. Jadi buku ini mau saya bagi secara free tanpa membayar teman-teman, karena sebetulnya di dalam buku itu saya menginisiasi, mendorong awal mula sebuah gerakan yang namanya saya bilang gerakan Mari Berbagi, Mas Latif. Jadi ada gerakan. Jadi kalau teman-teman baca buku ini ada satu halaman judulnya Mari Berbagi. Ya, konteksnya tuh begini, buku ini gratis, tidak saya pungut biaya, meskipun saya ya namanya produksi, Mas Atif ya, waktu menulis pasti kan minimal gitu kan, listrik gitu kan, terus kemudian layoutnya juga ada biaya dan sebagainya. Belum listrik, lagi kalau saya mendatangi narasumber, iya, nulis sambil ngopi, sambil ngemil, itu lumayan tuh, itu cost juga ya, waktu. Bener. Gitu. Bener, mendatangi narasumber gitu kan, terus saya layout yang paling serius ya, layout mesti saya, itu kan juga biaya. Saya bilang yang harus teman-teman berikan dalam bentuk membayar bukunya. Tetapi begini, saya bilang kalau sudah download, sudah membaca, kemudian teman-teman merasa terinspirasi dan merasa ada sesuatu yang lebih baik dalam hidupnya, bisa diterapkan. Artinya kalian, teman-teman membaca merasa senang dan mendapat informasi dari buku itu. Saya bilang ungkapkan rasa syukurnya dengan cara sedekah. Gitu. Terus sedekahnya kemana? Ya bukan ke saya, Mas Ati. Kalau ke saya namanya bayar. Gitu. Jadi saya bilang kalau sudah baca terinspirasi, ya silakan ungkapkan syukurnya dengan bersedekah kepada siapa saja. Ya. Dengan keluarga, dengan orang lain, ke fakir miskin, ke yatim piatu dan sebagainya. Jadi saya ingin mendorong teman-teman, mari kita berbagi gitu. Saya berbagi gagasan, kalau teman-teman kemudian mendapat inspirasi dan merasa hidupnya bisa menjadi lebih baik gitu. Bersyukur, ungkapkan syukurnya dengan sedekah. Silakan, saya tidak membatasi jumlahnya berapa. Yang penting diniatkan sebagai sedekah. Insya Allah
kalau teman-teman mendapat pahala, saya dapat pahala juga ya Mas Latif ya. Yes, betul. Gitu. Nah makanya ini juga saya publikasikan di bulan Ramadan, bulan puasa. Harapannya menjadi amal ibadah saya dan teman-teman semua gitu. Terus pertanyaan kedua tentang kenapa e-book gitu. Ya e-book karena sekarang zamannya sudah seperti ini Mas Latif. Ketika kita sekarang terkendala dengan pertemuan fisik, ketika kita terkendala dengan barang-barang yang hati-hati kita sentuh gitu ya, ya saya mendesainnya dalam bentuk digital gitu. Digital. Ini luar biasa Mas Latif, ketika sudah jadi, teman-teman saya mulai dari Aceh sampai di Sulawesi Tengah gitu sudah saya kirimin Mas Latif. Jadi mereka dengan cepat. Di Pekanbaru malam apa itu dia cerita, saya nggak menyangka mereka membaca dan komentar, wah Mas luar biasa katanya. Jadi cepat, distribusinya juga cepat. Jadi itu kalau pertanyaan tentang gratis dan e-book Mas Latif. Yes, saya setuju. Saya pernah juga bikin podcast saya di YouTube saya Pondok Harmoni. Jadi hidup itu ada dua. Pertama adalah lahan penghidupan, yang kedua adalah lahan pengabdian. Kalau lahan penghidupan ya kita bekerja ya ada satu yang penghidupan itu kita kira cukup nafkah gitu ya. Mas Rusdi kerja di Astra Agrolestari rasanya sudah sangat cukup ya untuk hidup layak. Yang kedua tinggal lahan pengabdian. Saya setuju banget itu. Jadi ini adalah bagian dari lahan pengabdiannya Mas Rusdi dan juga termasuk kita yang menyebarkan. Berarti boleh ya saya sebarkan ke semua orang dengan itu ya? Ya, tidak ada property right. Oke, tidak ada property right. Jadi nanti teman-teman bisa dikasih sama Mas Latif ya. Saya sudah kasih alamatnya, bisa registrasi terus kemudian download free. Jadi silakan baca supaya teman-teman mudah untuk menemukan inspirasi di situ. Yes, jadi setelah ini nanti kita akan share kepada rekan-rekan semua tentang e-book ini. Silahkan boleh di-download, boleh di-share ya. Ini menarik. Nah ini, jadi Mas Husni ini benar-benar ini adalah bagian dari amal ibadahnya. Gratis gitu. Bahkan mungkin kalau mau bayar nggak apa-apa, bayar aja, tapi bayarnya adalah ke kotak sedekah atau kotak amal. Barangkali begitu ya Mas ya? Yes. Jadi kalau kotak amal di depan Indomaret atau Alfamart gitu ya, atau di kotak amal masjid atau kotak amal manapun gitu yang Anda temui, boleh. Oke. Nah itu barusan saya sudah share linknya, boleh di-download silahkan dengan senang hati, dan ini bagian dari jariahnya Mas Husni. Oke. Tadi kita sudah bahas tentang kronologi, kemudian tentang latar belakang dan lain sebagainya. Tapi tidak lengkap rasanya namanya bedah buku, kita bedah isinya supaya barangkali orang makin tertarik untuk bisa ikut membaca. Nah, saya pertama adalah menarik begini Mas Husni. Saya paling senang dengan buku-buku model Mas Husni yang susun seperti ini. Karena buku saya pun, beberapa buku yang saya tulis pun modelnya begini. Jadi istilahnya tuh tidak, istilahnya boleh dicuplik-cuplik ya. Lagi senggang, mau tidur, baca artikel yang mana. Nah, buku Mas Husni ini ada 35 judul, seingat saya, yang sudah juga saya baca. 35 judul. Dan itu kalau saya iseng mau baca apa, silahkan Anda tinggal ambil satu. Nah, saya mau nanya nih terkait dengan beberapa tema, barangkali ini menjadi teaser juga buat teman-teman untuk kira-kira baca, dan mungkin Mas Husni bisa bercerita tentang apa sih hikmah atau apa yang mau diceritakan dari tiap artikel itu. Nah, pertama saya mau nanya nih terkait dengan yang pertama gitu ya. Judulnya itu adalah Inikah Kutukan 1000 Pembantu. Nah, ini menarik. Ini adalah artikel yang pertama atau tulisan yang pertama dari Mas Husni di nomor 1 ya. Inikah Kutukan 1000 Pembantu. Kenapa ini ditaruh paling atas, dan kira-kira hikmah apa sih yang bisa kita dapat dari tulisan tentang Kutukan 1000 Pembantu ini yang bisa di-share pada kita semua? Silakan Mas Husni. Oke. Wah, luar biasa Mas Latif. Terima kasih. Ini ada teman juga datang, Mbak Susi. Welcome Mbak Susi. Bu Eka, welcome. Saya belum menyapa, ada Mas. Ya, welcome. Thank you, Mas. Mbak Susi. Ya, siap. Dan Bu Ana juga, Mbak Ana. Ini Mbak Ana, Mas Latif teman dari sekarang di mana Mbak Ana? Di Kalimantan kalau nggak salah. Wow. Jadi di buku pertama, di bagian pertama itu, ya terima kasih Mas Latif ya. Memang cara Mas Latif menilai itu benar. Ini bukunya bukan dari bab pertama sampai bab terakhir yang harus dibaca berurutan, enggak gitu. Ini terpisah-pisah gitu memang. Jadi kenapa saya taruh tentang Kutukan 1000 Pembantu itu di bagian awal? Itu sebetulnya kalau dari sisi kronologis Mas Latif, buku ini sebetulnya cerita ketika saya awal-awal pertama
pergi dari rumah yang saya beli, Mas Latif. Jadi saya beli rumah, itu kemudian keluar karena menghadapi banyak persoalan di rumah itu. Gitu. Yang saya bilang inti dari persoalan itu sebagian besar adalah kesulitan saya sebagai kepala keluarga dan anggota keluarga yang repot sekali mencari pembantu rumah tangga. Lucu-lucu ceritanya. Ada yang anak saya ada yang karena saya sudah putus asa mencari ART gitu, saya terima mbah-mbah. Jadi orang udah tua gitu, Mas Latif datangnya malam-malam. Ini misterius. Dan ternyata dia itu seorang dukun pijat gitu. Dukun pijat. Jadi di rumah saya itu cuma transit aja, cuma numpang tinggal gitu. Siang-siangnya dia keliling tuh ke tetangga saya untuk. Nah, itu bukan cuma si ibu itu, ada lagi yang lain juga begitu sama. Intinya dalam perjalanan saya mencari pembantu rumah tangga itu, saya nggak pernah cocok. Sampai ada kesurupan ya saya memutuskan sama istri, udah deh. Nah, ada kayak kesurupan. Entah itu kesurupan bener-bener atau dirancang, saya nggak tahu maksudnya. Pokoknya saya heboh gitu ya, malam-malam dia teriak-teriak, saya lihat dia lagi di pojokan lagi menggigil gitu. Terus akhirnya saya kembalikan. Pokoknya mekanisme mencari pembantu rumah tangga tuh udah saya cari macam-macam, udah pakai yayasan yang profesional juga nggak cocok dan sebagainya. Singkat kata, saya memutuskan sama istri saya, sudah deh kita pergi dari rumah ini, kita kembali ke orang tua kita. Jadi rumah kita kosongin yang sekarang kita tempatin. Dan kemudian 13 tahun kemudian, Mas Latif, 13 tahun kemudian, sebelum ke situ, ketika saya pergi meninggalkan rumah itu kan saya penuh dengan kekagetan dan kekecewaan ya. Wah, ini bagaimana ya? Tapi saya merumuskan itu tadi. Saya hidup harus bahagia, harus bisa bersenang-senang dengan keluarga gitu. Kemudian 13 tahun kemudian cita-cita yang saya maksud dapat semua gitu, membangun rumah. Jadi sekarang kemarin menjelang akhir tahun, November Desember itu rumah saya ini saya renovasi, saya bangun kembali jadi dan saya pindah. Jadi di bagian akhir epilog itu, Mas Latif, adalah cerita kembalinya saya ke perumahan saya ini gitu. Dari dulu pergi, kemudian kembali lagi ke rumah yang saya bangun ini dengan semua yang dulu saya impikan. Pengen punya mobil, pengen punya rumah yang bagus, yang layak gitu, terus kemudian pengen punya aktivitas di lingkungan saya, di masjid, dengan tetangga-tetangga, itu semua saya alhamdulillah sekarang dapat, Mas Latif. Nah, di rentang dari awal tadi, mulai dari saya pergi sampai meninggalkan perumahan saya sampai kembali ke rumahan itu ada cerita bagaimana saya menemukan cara hidup bersenang-senang bersama keluarga saya, Mas Latif. Gitu, kalau ngomong soal kronologis dan segmen penulisan bukunya, Mas. Gitu. Yes, oke. Mungkin barangkali gini, ada hikmah kan Mas Husni ini kalau saya ini kan dua-duanya ya suami istri ini bekerja gitu ya. Kemudian ya memang ini yang paling ini saya senang membaca buku Mas Husni ini, semua yang dituliskan ini biasanya sangat umum ditemukan di hampir seluruh keluarga. Termasuk sekarang kan keluarga modern ini kan banyak yang cari pembantu, susah cari pembantu. Teman-teman saya juga hal seperti itu gitu ya, susah menemukan pembantu. Dan luar biasanya kan Mas Husni akhirnya memutuskan setelah sekian kali mencari pembantu ini akhirnya memutuskan untuk tanpa pembantu ya. Kira-kira ada tips dan trik atau ada hikmah tertentu nggak ya kira-kira terkait dengan ini, bagaimana mendidik tanpa harus melibatkan pembantu, keduanya bekerja, ada tips dan trik nggak yang bisa diberikan pada kita terkait dengan hal ini, Mas Husni? Ya, akhirnya seluruh kendala dalam rumah tangga itu, Mas Latif, alhamdulillah bisa saya lewati. Dan saya selalu berbaik sangka dan memang benar hasilnya baik juga, Mas Latif. Contoh waktu itu kami kan kerepotan ya, karena jadi ada cerita di situ ya, bagaimana saya punya anak istilahnya kesundulan, Mas Latif. Jadi yang nomor 2 masih bayi, terus istri saya sudah hamil lagi, itu kan repot. Nah, itu ada hikmahnya yang luar biasa yang saya dapat sekarang, Mas Latif. Ketika kita memutuskan untuk tidak punya pembantu, mengelola semua urusan sendiri, istri saya itu minta izin sama kantornya, Mas Latif. Minta izin sama kantornya untuk keluar, tapi nggak boleh, karena di pegawai negeri dia nggak boleh. Terus kata kantornya bilang gini,
ibu boleh kalau mau cuti 2 tahun, tapi dengan alasan belajar gitu. Jadi istri saya boleh nggak bekerja, kan karena kebetulan lokasi kerjanya juga jauh Mas Latif. Dia di Bekasi gitu, jauh sekali. Naik mobil tuh bisa 2 jam bolak-balik gitu. 2 jam pergi, pulangnya 2 jam lagi, lama sekali, capek. Dia bilang, wah ya udah boleh gitu ya. Akhirnya istri saya mencari beasiswa Mas Latif. Mencari beasiswa dan dapat beasiswa. Iya, S2. Dia ambil S2 di UI dapat. Gitu. Jadi selama 2 tahun sambil mengerjakan kuliahnya, tesisnya itu, dia jadi di rumah gitu bersama anak-anak saya gitu. Kemudian ya itu yang saya bilang, kalau kita berbaik sangka, kita tidak cengeng gitu ya, kita senang-senang, tetap senang-senang melihat upaya kita mengelola keluarga ini adalah bagian dari kita menjalankan perintah Tuhan gitu. Hasilnya pasti baik gitu, hasilnya pasti baik. Jadi salah satu contohnya itu, istri saya kemudian mendapatkan kuliah juga gratis juga Mas Ade gitu. Yes. Itu jadi, Mas, hikmahnya berbaik sangka ya, berbaik sangka atas segala sesuatu, ya. Mencari hal yang menarik gitu ya. Betul. Dan satu lagi nih, saya lupa tadi menyampaikan yang Mas Ade bilang hikmah ya. Apa tips untuk kalau misalkan tanpa pembantu? Akhirnya saya ya, dengan segala cara gitu, misalnya melatih kakaknya untuk menjaga adiknya gitu kan, terus minta menggabungkan dia dengan kita punya ipar, kita titip gitu. Akhirnya karena kita menitip seperti itu, saya menjadi lebih toleran, lebih berupaya untuk tidak egois kepada keluarga besar saya gitu. Jadi lebih akur. Kemudian hikmah yang besarnya lain Mas Adit, itu saya menjadi lebih dekat kepada anak-anak. Misalnya awal-awal anak-anak saya belajar membaca menulis itu sebagian besar karena peran kita juga gitu. Kita mengajarkan bagaimana mereka belajar awalnya gitu. Jadi gitu Mas Adit. Luar biasa. Jadi yang kalau diceritakan semua nanti kalau mau lengkapnya baca sendiri ya. Ini saya namanya bedah, saya coba ngambil cuplikan juga karena lagi-lagi saya senang sekali dengan polanya Mas Husni. Ini bukunya sama seperti yang buku saya tulis, dicuplik-cuplik kita bisa ambil mana yang kita suka kita ambil. Nah, berikutnya yang saya ingin juga tanya nih. Ini pertanyaan yang paling umum yang biasa juga ditanyakan orang. Terkait dengan judul, mana lebih dahulu kantor atau keluarga atau sebaliknya? Itu juga satu judul ya, salah satu judul ya. Nah, silakan. Ini kira-kira apa yang mau diceritakan di sana dan kira-kira hikmahnya apa nih buat kita? Iya, kalau saya kan pekerja ya, istri saya juga pekerja, teman-teman juga pasti pekerja. Dan seringkali saya menemukan orang yang punya prinsip mengejar karir, Mas Latif. Mengejar karir karena itu dia mengutamakan urusan-urusan pekerjaannya, urusan keluarganya di nomor 2-kan gitu. Ini yang menurut saya keliru gitu. Kenapa? Karena yang prioritas itu keluarga. Yang prioritas itu keluarga gitu. Saya pernah dinasihati oleh chief saya di kantor yang lama, dia bilang kalau lu kerja sebagus-bagusnya, sebagus mungkin gitu, ada kok orang lain kalau lu pergi menggantikan posisi lu gitu loh. Tapi kalau lu sama keluarga nggak bisa, harus lu yang mengatur mereka gitu. Nah, dengan tulisan itu saya mau katakan kepada teman-teman, jangan bingung memilah-milah atau mengutamakan membuat urutan prioritas antara keluarga dan kantor. Yang harus jadi prioritas adalah keluarga gitu, bukannya kantor. Tapi apakah dengan kita memprioritaskan keluarga terus kemudian kantor kita menjadi tidak cemerlang? Ternyata enggak Mas Ati, bukan begitu pemahamannya. Ketika kita fokus kepada keluarga, justru kita semakin tenang dan bagus dalam menjalankan tugas-tugas di kantor. Karena gini efeknya, kalau kita berorientasi kepada kantor, itu seringkali orang pulang kerja itu membawa beban kantor ke rumah dan terjadi masalah. Dan sering terjadi masalah. Misalnya, kamu nggak ngerti, saya lagi ada tugas, ini marah-marah sama pasangannya, marah-marah sama anaknya. Itu yang terbalik. Harusnya dibalik, gitu. Harus dibalik. Mulai dari rumah, keluarga sama istri, ayah atau bunda mau kerja untuk kalian. Gitu. Jadi kita ke kantor untuk dia. Jadi selama di kantor kita pun mengingat mereka. Gitu. Di kantor pun kita menjalani tugas-tugas itu, kita orientasikan ini sebetulnya bukan karena perintahnya atasan, gitu. Bukan hanya semata-mata kita menjalankan tugas kantor, tapi karena saya
pada bagian akhir nanti untuk kesejahteraan anak dan pasangan saya, gitu Mas Latif. Jadi memang harus, menurut saya harus keluarga dulu, baru kantor gitu. Yes, jadi mindsetnya kita ubah dengan mengubah mindset, maka tadi akan kita ada kebahagiaan tersendiri buat kita untuk bersenang-senang bekerja, bersenang-senang bersama keluarga. Yes. Ya, satu contoh Mas Latif, agak kelupaan saya. Di bagian itu tuh saya cerita tentang orang yang, sorry ya, bukan menyinggung yang punya prinsip berbeda dengan saya. Orang yang berpikir akan menikah kalau dia sudah mapan secara profesi. Itu ada orang itu yang sebetulnya quote unquote ya saya kritik gitu loh. Karena dalam buku itu saya tulis jangan begitu berpikirnya, nggak akan pernah kita menemukan kesempurnaan di profesi kita gitu. Mau jadi manajer dulu, mau jadi chief dulu atau apa gitu, itu nggak kena akhirnya keluarganya nggak dapat gitu. Karena itu dibalik posisinya, nikah aja dulu. Karena balik lagi, kata pengantarnya Bang Sandi itu kan bilang, Bang Sandi itu di kata pengantarnya bilang, keluarga itu kekuatannya sangat amazing, mempunyai energi yang sangat amazing. Jadi kalau Mas Latif lihat, dan teman-teman pasti udah tahu bagaimana perjalanan hidup Bang Sandi itu, dia pernah loh jatuh miskin ya, di PHK jatuh miskin, yang menolong keluarganya, istrinya jual cincinnya gitu. Artinya ya memang gitu tuh, harus jangan takut dengan karir kita, dengan profesi kita, berkeluarga aja dulu, utamakan aja dulu keluarga gitu Mas. Iya. Mungkin ini kalau gitu, di dalam Islam ini ada satu, kalau kita menikah yugnikumullah, akan dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait dengan rezeki dan terkait dengan. Jadi kalau kita sendiri ya rezekinya sendiri, kalau kita berdua ada rezeki buat berdua, kalau bertiga mungkin akan ada rezeki buat bertiga yang diberikan. Mungkin begitu barangkali Mas. Persis begitu. Itu kan yang apa namanya, kutipan-kutipan yang Mas Latif banyak menguasai itu di ilmu agama. Ya, jadi saya sedangnya bukunya Mas Husni ini, kalau teman-teman baca ya, sahabat Kopi Rumpi ini, banyak sekali ya tadi sebenarnya mau tidak mau akan mendongkrak nilai-nilai yang selama ini mungkin bisa jadi keliru di banyak hal, termasuk di saya atau di kita semua. Barangkali nilai yang disampaikan oleh Mas Husni, tawaran-tawaran ini adalah sangat fundament kalau kita pahami lebih dalam. Itu yang menarik. Jadi baca buku ini selain kita menelusuri cerita-cerita pengalaman Mas Husni, ambil hikmahnya itu akan ternyata sangat banyak sekali yang terkait dengan prinsip hidup yang sangat oke kalau diterapkan. Itu kira-kira itu yang saya pahami ketika saya baca-baca buku Mas Husni ini. Nah, kemudian ini juga yang saya juga menarik bagi saya untuk saya tanyakan ke Mas Husni ini ya. Nanti sahabat Kopi Rumpi boleh bertanya ya, saya berikan kesempatan nanti di akhir sesi untuk bertanya. Kalau penasaran silakan. Bukunya kalau mau baca-baca dulu juga boleh, saya udah share tadi di link chat ya. Nah, resep poligami gaya supir taksi. Nah, ini kalau dilihat juga kayaknya gaya poligami ini tidak cuma satu ya di judul tentang poligami di tempatnya Mas Husni. Jangan-jangan nih Mas Husni ada niat cuma nggak kesampaian, saya nggak tahu ya. Kira boleh cerita Mas Husni, kenapa ambil poligami dan apa hikmahnya dari ini tentang poligami, terutama khusus resep poligami gaya supir taksi ini ya. Ya, itu apa bagian 2 artikel yang mau saya hapus tuh Mas Latif. Karena kan yang edit ini kan istri saya juga. Ya, akhirnya ditanya juga sama Mas Latif. Kan editornya kan istri saya Mas Latif. Jadi dia ngecek juga nih kira-kira respon orang kayak gimana ya gitu. Tapi kenapa pada akhirnya artikel itu tentang poligami itu tetap dimuat? Ya kita jujur ya, isu apa poligami itu Mas. ini Mas Latif ngomong, ini barusan ada kakak ipar saya masuk nih Mas Latif, Mas Yoko. Halo Mas Yoko. Mas Yoko. Itu kakak ipar saya kita ngomongin. Jadi kenapa isu poligami tetap muncul itu karena dia tidak pernah, saya nggak pernah absen ya, nggak pernah lihat ketika orang ngomong keluarga itu tidak membahas poligami, pasti ngomong poligami gitu. Jadi itu dan kita secara guyon-guyonan itu juga ngomong kan, bercanda-bercanda, oh ini poligami gitu ya. Nah karena itu saya tetap komitmen memasukkan artikel itu ke dalam buku ya, artikel tentang poligami. Saya mau memberi gambaran kepada teman-teman gini, banyak loh cara laki-laki gitu dalam mencari pembenaran untuk poligami gitu loh.
Ya, itu cerita yang tadi Mas Latif kutip kan gaya apa namanya gaya sopir taksi kan, resep poligami gaya sopir taksi. Jadi kalau teman-teman lihat dasarnya sama sekali bukannya agama yang dia gunakan, Mas Latif. Ya kan, lebih karena kemauan pribadi sehingga dia mencari pembenaran-pembenaran dan dalam tanda kutip ngakalin gitu. Ngakalin mencari justifikasi supaya poligaminya itu dikabulkan gitu. Nah, itu yang saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa banyak sekali orang berargumentasi tentang poligami tetapi tidak mempunyai rujukan yang kuat gitu. Yang kuat, yang istilahnya yang tulus, lebih karena kemauan dia pribadi. Itu satu. Terus kalau Mas Latif lihat lagi ada tulisan poligami yang lain, kan saya juga mengalami saya juga mengalami guyonan-guyonan seperti itu ya. Kayak guyonan-guyonan, Paus nih poligami gitu ya. Di situ saya tegaskan bahwa saya tidak poligami. Kenapa? Gitu. Karena istri saya tidak setuju gitu kan. Saya sudah sempat ngobrol gitu Mas Latif. Istri saya tidak setuju dan kan kita punya etika ya Mas Latif. Kalau kita pertama membangun komitmen berdua dengan orang itu ya istri saya gitu, ya sudah kita pegang komitmen itu gitu Mas Latif. Artinya kita nggak boleh meskipun dalam tanda kutip ada justifikasi agama ya bilang nggak perlu izin dan sebagainya. Tapi yang paling prinsip menurut saya dalam isu poligami adalah ya harus benar-benar demi kemaslahatan keluarga, balik lagi gitu Mas Latif. Bukan karena ego si suaminya, bukan karena dan lain-lainnya gitu Mas Latif. Poinnya itu saya masukkan tetap di dalam buku itu. Saya lagi tergelitik juga dengan lubang jarum yang maksudnya lubang jarum dari background penulis ini yang mempertahankan untuk tetap dua tema tulisan itu muncul tuh Mas Husni atau istri Mas Husni yang sebagai editor itu? Saya akhirnya. Saya gitu. Jadi ada komen khusus nggak dari istri yang sebagai editor itu kait dengan tulisan itu, Mas? Setuju tidak setuju atau memang dia ada ini ganti ini nih sudut pandangnya, kira-kira gitu. Ada sudut pandang lain nggak? Dari seorang wanita kan pastinya kan? Enggak, kalau ya terkait dengan poligami kita boleh tanya orang yang punya pemahaman agama yang luar biasa pun, yang sudah sangat tinggi pun itu tidak dengan gampang gitu Mas Latif. Yes. Jadi itu forum dia bilang kan Al-Quran sudah bilang kalau kamu tidak bisa adil. Jadi kita memang tidak bisa adil Mas Latif. Jadi case close. Jadi untuk poligami case close sudah selesai, jangan dibahas gitu. Jadi memang kita tidak bisa adil gitu. Karena kita dengar juga cerita ya gimana tokoh-tokoh agama akhirnya menerapkan poligami, ya istrinya menderita, sedih dan sebagainya. Itu yang nggak bagus kan. Bukan begitu Mas Yoko? Ada kakak ipar saya nih. Jadi karena ada Mas Yoko di sini, jadi Mas Husni intinya bilang pada kita semua gini, di ayat tentang poligami itu sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu malah melarang poligami ya kalau kita memahami tentang tafsir sesungguhnya atau tafsir yang lebih dalam, karena di akhir ayat itu walan ta'dilu, kata Allah tuh kalau mau menikah silakan 1, 2, 3 tapi harus adil. Tapi di situ ditutup oleh Allah Subhanahu Wa Taala walan ta'dilu, dan lan itu harfun nafyun. Harfun nafyun itu kalau bahasa Arab itu adalah tak akan gitu ya, tak akan adil. Jadi ya kalau gitu karena kalian tidak bakal adil ya nggak usah. Kira-kira begitu maksudnya. Nggak usah gitu. Itu satu. Terus yang kedua, kalau kita merujuk kepada Nabi kan bukan karena semata-mata syahwat ya Mas Latif ya. Yes. Ya kalau poligami itu Nabi ya, itu bukan syahwat loh, karena ada sahabat-sahabatnya ditinggal syahid gitu kan, dia menjadi janda kemudian menjadikan istrinya gitu. Itu yang teman-teman yang mesti tahu gitu loh. Yes, oke. Jadi itu ya. Jadi lagi-lagi saya karena bedah buku ini ada 35 tema yang dibahas, saya hanya menggelitik teman-teman semua sahabat Kopi Rumpi untuk kira-kira nih kalau nanti baca buku lebih penasaran ya. Saya akan kembali menanyakan nih. Ya makin berat nih kayaknya. Ya kita ambil yang singkat deh kalau gitu. Anak itu tanda kutip batang pohon sekaligus buah. Nah, ini kira-kira ya. Boleh nggak cerita kira-kira Mas Husni ini kepada rekan-rekan sahabat Kopi Rumpi mau cerita apa di sini nih? Dan apa hikmahnya? Silakan. Jadi keluarga itu kan bukan
halo, ya harus ingat dengan pemahaman bahwa keluarga memang keluarga inti adalah ayah, ibu dan anak gitu. Tetapi di dalam masyarakat kita maupun agama kita diajarkan keluarga itu adalah keluarga besar, gitu. Keluarga termasuk dengan orang tua kita, gitu. Dengan mertua kita dan orang tua kita. Seringkali orang memahami atau kita memahami ketika sudah berkeluarga mengumpulkan harta, punya tabungan itu kita anggap sebagai punya kita, gitu. Kita yang akan, saya di dalam tulisan itu mau mengingatkan kepada teman-teman semua, pada pembaca, bahwa tidak seperti itu konsepnya gitu. Meskipun orang tua kita tidak berharap harta dari kita gitu ya, karena dia dulu pernah menyekolahkan, mendidik kita dan sebagainya, batang gitu ya, yang menopang mereka sekaligus buah yang bisa dipetik gitu Mas Latif. Karena itu dalam cermaan, kalau kita kasusnya itu cerita tentang seorang anak yang ibunya, orang tuanya sakit gitu. Ketika orang tuanya sakit, apa yang harus dilakukan oleh sang anak gitu? Apakah menyisihkan uangnya sekian sepertiga untuk orang tuanya itu untuk fungsi kepada pokoknya apa yang dibutuhkan, meskipun itu harta kita harus dikasih gitu. Harus diberikan. Kenapa harus dikasih? Karena kita adalah batang yang menopang mereka sekaligus buah yang bisa dipetik oleh keluarga kita, oleh orang tua kita gitu. Ini juga satu pemahaman yang mau saya sampaikan kepada teman-teman, bahwa meskipun kita sudah menikah, sudah berkeluarga, punya pasangan hidup, punya suami atau punya istri dan anak-anak, kita nggak boleh lupa dengan orang tua kita gitu. Orang tua kita tetap harus kita bantu, harus kita tolong dan kita jaga, kita siap. Saya ada cerita tuh Mas Latif, kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan teman saya, persis ceritanya kayak gitu. Dia bilang, iya, adik gua nggak ngasih katanya gitu kan. Terus kakak gua cuma sebisanya aja gitu. Akhirnya pakai uang gua, kebetulan istrinya luar biasa hebat, itu kan dia punya usaha gitu ya, punya usaha. Istrinya malah yang ngingatin. Dia bilang, abang, dia manggilnya abang, ini yang dimaksud dengan harta kita itu adalah aset-aset atau kekayaan-kekayaan yang sudah bisa kita nikmati, sudah kita makan, itu namanya harta. Tapi kalau masih berupa tabungan, masih berupa simpanan, emas, tanah dan sebagainya, itu bukan harta kita, itu titipan. Bisa yang make itu nanti orang tuanya kita, gitu, sahabat kita, gitu, dan teman-teman, gitu, dan orang lain. Itu jadi pengertiannya, dia bilang dinasihati oleh istrinya. Saya bilang, wah ini melengkapi pemahaman saya gitu. Gitu Mas Latif, kalau soal batang pohon. Oke. Dan ini karena ini edisi ngabuburit juga sekaligus ya. Mungkin kalau saya mengutip Al-Qur'an At-Taghabun ya ayat 15 misalnya. Saya lupa ayat 15 atau ayat berapa, tapi At-Taghabun, innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Mungkin kalau saya baca yang Mas Husni tulis itu kira-kira isinya tentang itu. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun azim. Sesungguhnya anak, harta dan semua yang kita kumpulkan itu bukan sebuah hasil pencapaian kesuksesan, tapi itu sebuah fitnah. Fitnah itu adalah ujian. Jadi kalau itu kita manfaatkan sebaik mungkin untuk bagian menciptakan kehidupan, untuk beriman, untuk bertakwa, maka itu akan buah sejatinya ada di situ. Nah, kira-kira itu yang mungkin Mas Husni mau sampaikan pada kita semua melalui hal ini. Termasuk yang sekarang diribut-ributkan terkait dengan generasi sandwich ya. Ini kemarin saya posting satu di Instagram, lalu ada yang komen di sana tentang saya ini generasi sandwich. Generasi sandwich itu, kalau sandwich itu kan ada roti di atas, ada roti di bawah. Nah dia tuh di tengah-tengahnya itu apakah dia keju ataukah daging ya. Jadi saya ini harus tanggung orang tua, harus tanggung anak. Gimana nih, saya pusing gitu ya. Kira-kira isinya seperti itu. Nah sebenarnya saya jawab di YouTube saya di Pondok Harmoni itu terkait dengan generasi sandwich. Saya udah ngambil rekamannya sebenarnya, sudah saya posting. Tapi mungkin jadwal terbitnya mungkin sekitar 2 atau 3 hari ke depan. Generasi sandwich. Nah, mungkin itu jadi salah satu juga pelengkap untuk bisa meyakinkan kita terkait dengan salah satunya adalah kalau kita punya tanggungan keluarga ke atas segala macam, itu juga bisa jadi salah satu bentuk solusi ya. Jadi artinya mindset terkait dengan anak, terkait dengan orang tua juga penting terkait dengan itu. Ya, betul. Kata Salman, jempol Pak Husni, Mas Husni.
Terima kasih Salma. Jadi dia sengaja kalau ayahnya online tuh dia biasa ikut juga di. Makanya kalau ada Salman Tamimi Karim tuh anak saya, dia nggak sabar kayaknya ngelihat online terus kira asik kalau nggak di pangku ayahnya nih hari Sabtu ya. Oke. Nah ini kaitan sama terkait dengan anak nih. Ada satu tema juga di situ, waspada. Jangan sampai kita bunuh bakat anak. Nah ini kira-kira saya minta sudut pandangnya, apa yang membunuh bakat anak dan bagaimana tidak membunuh bakat anak. Barangkali Mas Husni bisa diceritakan. Ya, pada prinsipnya di situ saya bilang kewajiban orang tua, Mas Latif, ini saja ya pesan pentingnya di dalam tulisan itu. Saya bilang kita tidak boleh instan dalam menilai anak. Kita tidak boleh instan dalam menilai anak. Kita harus menyelami itu berkali-kali. Jadi sekian lama itu harus kita pahami karakternya mereka sampai kita menemukan minat dan keunggulannya dia masing-masing gitu. Nah, yang seringkali orang tua lakukan, yang ya ada banyak lah ya, banyak yang seringkali orang tua lakukan itu, dia punya keinginan, orang tua punya keinginan, di sana anaknya mesti dijadikan dokter, anaknya mesti dijadikan pilot, tentara dan sebagainya. Itu dia paksakan kepada anak-anak, padahal tidak match dengan bakat dan minat anaknya gitu. Jadi ini orang tua memaksakan cita-cita orang tuanya barangkali kepada anaknya. Ya. Betul. Jadi kalau dia paksakan, wah dia bilang nih anak ini nggak sesuai dengan cita-cita saya nih, akhirnya itu yang saya bilang membunuh bakat anak. Padahal setiap anak itu unik dan kita sudah meyakini bahwa setiap anak yang lahir itu hebat karena dia sudah melebihi, mengungguli calon-calon yang lainnya gitu kan, sehingga dia bisa lahir dan menjadi manusia gitu. Pada prinsipnya semua manusia unik, tinggal kita memahami karakternya dan bakatnya masing-masing. Tidak boleh instan dalam memahami mereka, dan jangan sampai kita membunuh gitu, mematikan apa yang sudah menjadi bakatnya dia. Saya punya pengalaman Mas Latif, zaman SMA itu teman SMA saya, kan saya ilmu sosial ya, saya A3 ya, ilmu sosial, itu teman saya bilang bapaknya kepingin dia A1 ilmu fisika. Ya. Akhirnya setelah dia lulus SMA saya kan SMA-nya lumayan favorit Mas Latif, SMA 70 itu dia mengulang lagi ke SMA yang tidak favorit gitu. Jadi gara-gara terlalu kekeh orang tuanya ingin mengarahkan anaknya sehingga bukan gagal ya, anaknya tidak keluar bakatnya gitu, tidak keluar dan bakatnya. tidak asik-asik ya, seperti temanya Mas Musti kan. Benar, tidak asik-asik. Pokoknya ya rileks, santai dalam menghadapi bagaimanapun anak kita. Saya kemarin baru baca juga artikelnya yang ditulis sama Nadim ya, bahwa IP itu ya, nilai-nilai rapot itu tidak menentukan loh keberhasilan dan kesuksesan anak. Yang paling penting itu ada 10 kriteria, salah satunya jujur, ya kan? Kemudian disiplin, menghormati orang lain, itu yang harus kita bangun, Mas Latif. Bukan, wah nilai kamu merah semua, bodoh kamu dan sebagainya gitu. Enggak. Jadi saya cuma mau bilang ke teman-teman para orang tua, anak kita anak-anak yang hebat gitu. Orang-orang yang calon pemimpin yang mesti kita dorong apapun bakatnya dia gitu. Tinggal kita menggalinya dengan mendorongnya dengan kemampuan kita, Mas Latif. Yes, setuju banget. Apalagi kalau kita membanding-bandingkan gitu, Mas. Misalkan ada beberapa anak dibanding-bandingkan, ini lebih hebat, ini enggak, semua orang hebat, hanya tinggal dia hebat di sisi A, yang satu hebat di sisi B, yang satu hebat di sisi C. Atau kita juga sering kali banding-bandingkan dengan anak tetangga tuh, itu yang juga paling sering ya. Anak tetangga, sepupu gitu, oh dia usia segini udah bisa ini. Loh, dia bisa baca tapi belum tentu dia bisa yang lain. Nah, hal-hal itu mungkin yang disadarkan oleh Mas Husni melalui tulisan ini barangkali Mas Husni ya. Betul. Saya di rumah anak-anak juga kelihatan karakternya, yang nomor 3 bagaimana, yang nomor 2 seperti apa, nomor 1 seperti apa, itu enggak kita lihat yang satu lebih superior ketimbang yang lain gitu. Enggak, semuanya punya potensi dan kemampuan yang unik gitu untuk dia tumbuh, Mas Latif gitu. Yes. Bagaimana? Ada lagi nih, nanti boleh bertanya ya, karena kan sahabat Harmoni ya. Nah ini ada ya 4 tahap mengatasi perselisihan. 4 tahap menghadapi perselisihan. Ini perselisihan apa nih? Apakah hanya boleh keluarga, ataukah perselisihan umum juga bisa diterapkan? Ya, itu tulisan guru saya itu Mas Latif. Sorry, bukan tulisan. Isi ceramah guru saya itu. Dr. Azami Jazuli. Beberapa tahun lalu beliau meninggal dunia. Jadi itu fokusnya sih sebenarnya memang tentang keluarga Mas Latif. Tentang keluarga,
kita mengatasi perselisihan itu harus dengan tahapan-tahapan seperti yang saya gambarkan dalam buku itu. Kenapa itu saya sampaikan? Karena kita baca di media massa, kok miris ya Mas ya, ngelihat pasangan ya, ngelihat keluarga itu menangani persoalan keluarga mereka. Ya Mas, kita sering lihat di TV itu sadis-sadis ya, ada yang melaporkan ke Komnas Perempuan gitu kan, ada yang kemudian melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan sebagainya. Nah di dalam buku itu saya kasih sebetulnya bukan saya, jadi guru saya tadi itu Dr. Almarhum Samiun Jazuli menyampaikan tahap-tahapnya mulai dari yang paling persuasif sampai akhirnya bila tidak bisa ditemukan lagi ya sudah gitu kan, ya mesti ketidakcocokan dan berpisah gitu. Itu Mas Atif, tahapan-tahapan itu khusus tentang keluarga. Saya tidak mengaitkan itu dengan misalkan kita di kantor, misalkan dan sebagainya. Tapi pada prinsipnya adalah yang pertama satu, tidak cepat mengambil keputusan untuk emosi ya. Jadi mesti melihat situasi dulu. Kemudian ketika berdua tidak bisa, kita perlu pihak lain untuk mendamaikan. Kalau secara general, secara universal, konflik-konflik dengan secara umum itu metodenya sama Mas Atif. Kalau ada masalah, jangan buru-buru emosional gitu ya. Kalau memang berdua tidak bisa, kita cari pihak lain, pihak yang bisa menenangkan itu. Gitu. Itu Kiai Azami menyampaikannya juga pakai referensi ya, Al-Quran dia. Gitu Mas. Oke, kata Salman, subscribe to channel kita, gitu ya, channel Pondok Harmoni, yes. Oke, baik, Mas Hustina. Ini saya kasih kesempatan yang mau bertanya silakan, boleh di kolom chat atau nanti kita bisa kasih kesempatan langsung bertanya juga silakan ya. Atau barangkali Mas Rizalmi ini sahabat kita barangkali mau bertanya silakan Mas Rizalmi atau berkomentar untuk sahabat kita ini Pak Husni, silakan Pak Rizalmi boleh di-unmute, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon izin saya nggak mengaktifkan kamera karena saya lagi nemenin istri juga nih ke supermarket beli buah, jadi oke, nggak apa-apa. Ya. Salam buat istrinya. Mbak Lilin, Mas. Iya, jadi saya tuh nyimak ini dari awal juga gitu kan. Saya senang banget cerita poin-poinnya menarik banget gitu. Jadi ini penuh inspiratif. Salut buat Mas Uni yang udah nulis buku ini. Insya Allah dari amal jariah ya untuk mengantarkan ke surga. Insya Allah nanti. Saya ya mengamini banget ya apa yang ditulis sama Mas Uni. Bahwa pada dasarnya kesuksesan itu dimulai dari keluarga. Jadi ketika kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan keluarga, gitu kan, bisa mengelola keluarga dengan baik, kesuksesan itu emang datang dengan sendirinya dan itu memang udah ditentukan segitu. Dan kita juga jangan perlu khawatir dan risau gitu, karena rezeki keluarga itu udah ada takarannya, dan ketika mautnya udah mau, artinya rezekinya udah habis, berarti maut itu akan datang kayak gitu. Jadi jangan pernah meragukan kehendaknya Allah yang udah ditentukan gitu. Kira-kira seperti itu sih kalau yang saya pernah temukan di bagian keluarga saya, bahwa memang benar basicnya keluarga gitu. Ketika keluarga bahagia, insya Allah orang di sekeliling kita jadi bahagia, orang-orang yang kita yang punya kedekatan dengan kita juga ikut bahagia dan lain sebagainya. Terima kasih Mas Rizalmi. Yes, thank you Mas Rizalmi. Mas Rizalmi, nanti kapan-kapan kita nulis buku bareng ya. Kita udah janjian mau nulis buku bareng nih, tapi akhirnya kita nulis buku masing-masing sendiri-sendiri lagi nih. Masing-masing sendiri. Iya. Dan saya yang paling ketinggalan dari antara Pak Latif sama Pak Husni. Buku saya alhamdulillah masih 0 nih, belum jadi. Masih ngawang-ngawang nggak jelas. Jadi saya termotivasi dan banyak belajar nih dari Mas Husni sama Mas Latif gitu. Tadi kan ditawarin pertanyaan ya, mungkin pertanyaan saya ini Pak Husni. Ya. Halo? Ya. Ya. Pertanyaan saya mungkin pertanyaan yang umum aja gitu kan.
kalau misalnya ada persoalan yang sangat besar gitu kan yang berkaitan dengan urusan keluarga mertua gitu kan. Nah, ini bagaimana ya seharusnya penyelesaiannya. Misalnya sesuatu yang ada di mertua itu memang sebetulnya itu salah gitu kan, tapi kita juga harus punya adab gitu kan sebagai orang yang beriman gitu kan, yang memahami agama Islam, untuk tetap gimana caranya santun tanpa melukai atau menyakiti orang tua gitu kan, meskipun orang tua itu salah. Nah, itu bagaimana kiat-kiatnya nih gitu kan, mungkin Mas Husni pernah punya pengalaman dan bagaimana caranya mengelola itu gitu. Terima kasih Pak Husni. Yes, terima kasih banyak Mas Rizal. Pertanyaan, barangkali adakah artikel yang bisa kita baca terkait dengan pertanyaan Mas Ahmad Rizalmi tersebut, barangkali Pak Husni, atau Mas Husni punya pengalaman khusus terkait dengan itu, silakan. Iya, kalau ya saya coba sekilas jawab ya. Sebetulnya saya sih yakin Mas Rizalmi kan sarjana komunikasi ya, Mas Latif. Yes, jago dia. Komunikasi dia malah. dia pasti sangat jago, sudah bisa menjawab. Tapi pada prinsipnya gini, dari artikel saya yang pertama itu Mas Latif, yang tadi Mas Latif mention itu, kutukan itu kan momen pentingnya adalah bagaimana saya sebagai satu keluarga akhirnya kembali numpang di tempat orang tua saya. Jadi di rumah mertua saya. Ya kan? Itu saya menumpang di situ. Nah, ini boleh dicek sama kakak ipar saya nih. Jadi tipsnya itu Mas, tipsnya itu ya kita beradaptasi dengan situasi dan kultur yang ada di situ gitu ya. Kita beradaptasi dengan kultur yang ada di situ. Itu satu. Terus yang kedua, kita Mas Rizalmi, sepandai apapun kita, sehebat apapun kita, setinggi apapun gelar doktor kita gitu ya, gelar akademik kita tidak bisa menyalahkan orang tua gitu ya, karena ada satu hal yang kita nggak punya dari mereka, apa, kebijaksanaan gitu. Seringkali ilmu pengetahuan kita itu nggak cocok dengan wise-nya mereka gitu. Mereka itu bijaksana karena sudah mengalami bermacam-macam hidup. Karena itu setiap komunikasi sama mereka itu tidak bisa kita yang mengaku paling benar gitu ya, tidak bisa mengaku paling benar gitu. Bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum misalnya, tidak sesuai dengan ajaran agama gitu misalnya, ya kita harus menyampaikannya dengan cara yang baik gitu, dengan lisan yang sangat tertata, harus pelan, harus terukur, nggak boleh bapak ini kafir misalnya gitu, nggak boleh gitu, harus tetap dengan bahasa yang santun. Dan betul banget itu. Perubahan itu bukan menjadi tanggung jawab. Kita tidak tidak diberi beban untuk, yang saya pahami ya, tidak diberi beban untuk mengubah persepsi orang tua kita. Misalnya ya, saya sederhana, Mas Yoko ya. Jadi ibu mertua saya itu pilihan politiknya itu ya tertentu ya, pilihan politik tertentu yang sangat berbeda dengan saya, Mas Latif. Tapi di rumah kami tinggal bareng dan ya tidak mengarahkan. Saya udah bilang, Bu, kita mengenalnya Yanti ya, almarhumah. Ini partainya begini gitu kan. Ya sudah gitu, sampai di situ kita bilangnya. Hanya diskusi gitu, nggak mengarahkan, nggak kemudian kita jahatin dan sebagainya gitu. Ya tetap dengan pilihannya dan argumentasi. Oh, udah mau dibayar. Gitu, Mas Rizalmi kalau jawaban tadi. Ya. Gitu. Prinsipnya sih, saya nambahin dikit. Prinsipnya sih yang tadi Mas Latif singgung, yang kenapa bukan komunikasi, saya bilang, jadi komunikasi public relation itu persoalan kecil dari masalah keluarga, Mas Latif. Jadi itu bukan meremehkan itu. Ya akan selesai kalau kita punya keluarga yang bagus gitu, Mas Latif. Persoalan komunikasinya akan terlalu. Yes, luar biasa. Memang konon kita adalah tetap akan sebagai anak kecil di depan orang tua kita, seberapapun usia kita.
dan seberapapun mungkin pangkat dan jabatan kita, tetap kita adalah anak kecil di mata orang tua kita. Betul ya Mas Yusni, mungkin barangkali gitu ya. Oke, sip. Itu tantangan buat kita semua. Barangkali kasusnya beda-beda di setiap orang, tapi tadi kalau apa yang kita miliki itu menjadi hikmah, itu akan lebih menarik gitu. Kalau saya mengutip satu ini dalil, manis dada ilman walam yasdad hudan lam yasdad minhu ila bu'da. Kalau kita bertambah ilmu tapi tidak bertambah hikmah, nah kira-kira atau bertambah hidayah atau hikmah, maka percuma ilmu yang kita miliki. Nah barangkali itu. Nah salah satu bentuk kehikmahannya adalah kita bagaimana menyeru orang dengan hikmah, atau minimal kita menahan diri untuk tidak istilahnya mengusik atau membuat perseteruan yang lebih dalam, barangkali gitu ya Mas Husni ya. Betul. Jadi nanti Pilkada 2024 jangan sampai ada perpecahan antara keluarga ya, barangkali begitu ya. Jangan terbelah lagi lah ya. Iya, jangan terbelah lagi. Hidup Indonesia bersatu, kira-kira begitu ya. Betul. Itu semangat bersama ya. Oke, thank you Mas Rizalmi. Nah, rekan-rekan silakan ya, sahabat Kupi Rumpi, kalau ada yang mau bertanya via chat atau mau menghidupkan langsung kamera atau meng-unmute untuk pertama, silakan. Untuk bertanya silakan ya. Lagi-lagi di sini ada rekan-rekan kita. Ada Ibu Pepi Agung juga ya, ada Mas Wawan. Tadi ada juga teman saya Dede Hamzah, tapi kelihatannya sudah keluar lagi ya. Ada Pak Wardoyo. Terima kasih semuanya rekan-rekan yang sudah hadir, Bapak Ibu sekalian. Mau bertanya silakan. Nah, Mas Husni, ini mungkin sekaligus pertanyaan buat semua orang ya. Mas Husni kan mungkin sudah menuliskan buku segala macam ya, sudah ini. Nah, ada nggak tips dan trik bagi orang-orang atau kita semua nih yang mau menulis seperti Mas Husni? Barangkali kan kita tertarik nih, punya pengalaman banyak kan setiap orang. Lalu bagaimana tipsnya menuliskan pengalaman itu menjadi sebuah buku, atau ada hal-hal yang simple but powerful yang bisa kita adaptasi sehingga kita bisa punya amal jariah seperti Mas Husni yang menulis buku dan menyebarkan hikmahnya kepada banyak orang, ya gitu Mas Husni. Ya, kalau diberi kesempatan untuk memotivasi, saya mau bilang gini ke teman-teman semua. Setiap hari, setiap waktu banyak berseliweran hikmah di sekitar kita, Mas Latif. Banyak sekali. Kita ketemu driver Gojek yang memberi sedekah, kita terharu, itu bisa kita tulis gitu. Kita ketemu orang yang sudah sangat tua masih bekerja, itu kita jadikan kita tarik hikmahnya dan kita tulis. Saya ingin bilang begini ke teman-teman, karena begitu banyaknya hikmah bertebaran di sekitar kita, itu tidak akan menjadi ilmu, tidak akan menyebar menjadi kebaikan kalau kita nggak ikat gitu. Kita nggak ikat, karena dia akan terbang-terbang begitu kan. Nah, cara mengikatnya adalah dengan menulisnya, gitu. Jadi kita harus menulis. Jadi teman-teman yang ingin membagi hikmah, yang menangkap hikmah itu, mengikat hikmah yang ditemukan di jalan di setiap hari, itu harus dituangkan dalam bentuk tulisan. Jadi saya ingin mengutip Mas Latif justru kalau ditanya tentang tipsnya bagaimana. Saya ingat dulu Mas Latif bikin buku ya, yang judulnya apa, BlackBerry itu Mas, yang gambar BlackBerry. Diary Berry. Diary Berry. Teman-teman, ini saya ceritakan Mas Latif ya, dari tadi dia menilai saya sekarang gantian menilai beliau. Ini Mas Latif vaksin. Soal kebiasaannya Mas Latif. Ya, okay. Jadi banyak sekali sekarang infrastruktur gitu ya, tools, alat-alat yang bisa kita gunakan untuk mengikat ilmu. Ya, untuk mencatat, mendokumentasikan hikmah yang kita dapat. Itu banyak sekali. Kita punya gadget itu ada fasilitas notes, tulis aja gitu, ditulis. Kalau kita misalnya nggak sempet nulis panjang, ditulis hikmahnya dulu aja, message utamanya. Misalnya, bekerja itu harus ikhlas misalnya gitu. Itu kemudian nanti di saat-saat tertentu yang sudah kita tentukan waktunya, kita perpanjang, kita elaborasi gitu. Kita elaborasi dengan panjang lebar di waktu-waktu yang sudah kita tentukan. Artinya saya mau bilang gini, supaya ilmu itu tidak pergi, tidak lupa, kita catat gitu ya, kita ikat, kita catat di sebuah tulisan singkat, udah banyak di gadget alatnya. Tapi kita harus punya momen-momen yang khusus membuat yang kita siapkan untuk kita mengelaborasi tulisan itu. Setelah kita punya poinnya, kita elaborasi, kita duduk, kita tulis gitu. Kita tulis. Selesai. Tipsnya begitu aja Mas Latif. Kita catat gitu ya, kita ikat itu ilmunya.
kita cari waktu untuk menulis. Kalau kita cari waktu nggak akan jadi tulisan, gitu. Nggak akan jadi tulisan. Gitu. Harus kita tentukan. Terus ini kendala yang praktis yang seringkali dialami teman-teman, Mas. Saya kalau nulis kok nggak maju-maju gitu. Awal dihapus lagi, di awal dihapus lagi gitu ya. Ngetik dihapus lagi. Saya mau kasih tahu ke teman-teman ya tips yang paling sederhana. Ketika teman-teman menulis, gitu ya, itu adalah fungsi seorang writer, seorang penulis, gitu ya. Saat teman-teman menulis, jangan jadikan diri teman-teman itu sebagai editor. Jadi saat menulis, jadilah penulis. Nanti setelah tulisan semua sudah selesai, semua baru kita berposisi sebagai editor. Kita ngelihat tuh, oh ini typo, oh ini urutannya nggak bagus, oh ini perlu ditambah data lain nih, oh ini perlu saya gali lagi, gitu. Jadi ada dua tahap yang harus teman-teman, ada dua profesi yang harus teman-teman pahami. Satu penulis, satu editor. Jangan sampai jangan sambil ngedit, padat ya. Jadi kita tulis aja, jangan panjang-panjang gitu, 2 halaman, 3 halaman selesai gitu. Nanti diperpanjang lagi gitu, dielaborasi lagi. Demikian Mas Latif. Yes. Semoga menjawab. Itu menarik tuh. Jadi penulis jangan jadi editor ya, karena terus terang kalau kita membuat pola itu yang sama itu akan pusing gitu. Saya pengalaman saya nulis dengan BlackBerry dulu di Biskota. Jadi buku pertama di dunia ditulis di Biskota dengan BlackBerry. Jadi ketimbang saya tidur di Biskota, perjalanan dari Tangerang ke Sunter, saya bolak-balik bekerja. Kalau saya kadang nyetir, kadang saya naik Biskota itu, ya saya apa yang dipikir di otak, yang dilihat itu ya kita tulis dengan BlackBerry. Sisanya habis itu ya urusan nanti itu editor itu. Bahkan saya sering kali sudah saya tulis iseng langsung saya broadcast gitu. Nah salah satu yang saya suka dari Mas Husni itu yang kita broadcast kadang selalu dibaca oleh Mas Husni. Dan Mas Husni itu editor yang baik sekaligus gitu. Karena seringkali saya dapatkan dari Mas Husni, misalkan nih salah satu contoh nih, saya paling ingat, Mas bagus tulisannya, menginspirasi gitu. Lalu kemudian Mas Husni bilang, terkait dengan kata merubah, asal katanya itu bukan rubah. Kalau rubah itu adalah, rubah itu istilahnya tuh musang gitu ya. Tapi ubah. Jadi kalau kata merubah itu sebaiknya mengubah. Kira-kira begitu tuh. Mas Husni itu. Jadi betul, saya bilang, jadi tulis saja gitu. Pada akhirnya kita akan belajar dari editor gitu. Saya belajar dari Mas Husni, oh ternyata banyak kata-kata yang typo pada akhirnya, tapi itu di belakang. Setuju, di belakang gitu ya. Jadi hal-hal itu akan belajar bahkan saya dulu menulis, saya sudah 15 buku yang saya ikut terlibat di dalam penerbitannya ya, baik sebagai editor, konseptor maupun penulis ya, ada 15 buku. Nah, buku pertama saya salah satunya tuh yang tulisan yang saya posting di Facebook. Lalu ada yang bilang, tulisan gini kok dipublikasikan di posting di Facebook sih, tulisan jelek, nggak bagus, nggak berkualitas. Ada yang komen begitu. Saya pertama kali nulis, dulu zaman Facebook pertama kali ada kan, ya karena hobi saya salah satunya suka nulis, saya tulis di postingan Facebook waktu itu ya, di wall Facebook, tulisan gini kok dipublish, tulisan jelek kayak gitu. Wah, itu kalau kita peduli sama itu, habis kita berhenti menulis tuh. Jadi akhirnya ya udah, haters dan lover itu selalu ada. Jadi jangan peduli akan itu. Dalam kehidupan kita berumah tangga juga sama gitu. Ada haters dan ada lovers. Tetangga maupun siapapun pasti ada yang suka dan ada yang tidak suka. Lantas apakah kita peduli akan itu gitu? Pedulinya kalau kita berubah oke, tapi kalau hanya sekedar untuk menyakiti hati kita, malah tidak mendatangkan manfaat buat kita, mendingan dicuekin gitu. Kira-kira begitu barangkali Mas Husni ya. Betul. Nah, ini salah satu contoh Mas Husni ya. Ini tentang tembikar gitu, belajar dari pengrajin tembikar ya. Itu juga menurut saya itu menarik gitu ya, tulisan. Mungkin boleh cerita pelajaran dari pengrajin tembikar, Mas Husni. Boleh cerita nggak, Mas? Nah, siap. Benar-benar. Jadi itu waktu itu saya lagi dinas ke Kalimantan Timur, Mas. Jadi saya ke Kalimantan Timur, saya ke daerah yang banyak produksi tembikarnya, Mas Latif. Apa? Timur Sangatta ya? Kan kalau ya Sangatta. Kalau orang bikin tembikar itu kan dia bikin tanah liat dikasih berputar-putar sehingga kemudian dengan tangannya dia membentuk gitu kan. Tangannya itu membentuk supaya tembikar itu jadi sesuai dengan keinginannya gitu ya. Ini saya analogikan dengan tadi itu soal anak gitu.
kita seringkali ngerasa kita tahu, kita punya pendidikan, kita punya pengetahuan, kita punya akses dan sebagainya, dan kita ingin membentuk anak kita gitu. Kita ingin membentuk anak. Saya bilang dalam analogi itu harus pakai prinsip seperti orang membuat tembikar gitu. Ya, kita memang melakukan sebuah upaya gitu ya, membentuk, mengcreate ya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi jangan lupa gitu. Yang membuat alat itu berputar, tembikar itu berputar, itu itu adalah sebuah kekuatan yang sangat penting gitu. Jadi gerakan berputar itu yang paling menentukan bentukan kita itu jadi atau tidak. Saya kemudian menganalogikan gerakan berputar itu sama seperti ketaatan kita pada Tuhan. Kan karena Tuhan mengelola bumi semesta dan alam semesta ini dengan semuanya berputar, berevolusi, kita harus mengikuti itu, Mas Rafi. Bisa jadi apa yang kita terapkan kepada anak kita dengan pengetahuan kita itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan gitu. Dan harus kita kembalikan tetap Tuhan kita. Nah, Tuhan itulah yang gerak yang berputar itu, Mas. Yes, oke, luar energi biasa. Yang berputar itulah yang ceritanya. Ya ceritanya itu saya pulang dari pabrik lah ya, UKM Tembikar itu, kayak gitu ya. Terus mobil saya sama driver di kebun itu, saya catat kayak tadi itu, gini. Terus kemudian saya kembangkan ketika di waktu yang saya siapkan untuk menulis gitu, Mas Atif. Yes. Itu Jadi cerita tipsnya adalah ketika mendapatkan sesuatu ditulis poin-poinnya, punya waktu kita tulis gitu, barangkali ya Mas Husni ya. Iya, karena banyak yang menarik di sekitar kita, Mas Latif. Jadi misalkan kita pulang dari mana ya, dari pasar tuh dapat inspirasi. Kalau kita nggak tulis lupa gitu. Kita harus lupa gitu. Harus kita bikin, nanti kita elaborasi di waktu yang kita tentukan. Gitu, Mas. Yes. Kalau Mas Husni nulisnya di mana? Di handphone atau untuk yang ide? Ya, kalau di di handphone catatannya ya, catatan poinnya itu di handphone. Tapi kemudian saya pindahkan ke laptop. Saya punya laptop khusus yang panjang itu. Kalau di handphone karena saya udah minus plus matanya, nggak bisa nulis halaman handphone. Jadi saya pindahkan ke laptop kalau tulisan saya. Yes, menarik sekali. Jadi banyak hal ya. Jadi kita belajar tentang bagaimana hikmah keluarga, bagaimana menuliskan semuanya. Juga pengalaman-pengalaman itu tadi tips-tips singkatnya sudah disampaikan. Kalau Mas Husni tadi sama. Jadi dia kalau punya hikmah apa, yuk kita catat gitu ya. Kalau nggak dicatat tuh hilang. Kalau saya pernah podcast saya salah satunya, ide itu seperti gelombang sabun. Gelombang sabun itu kalau kita ada gelembung sabun itu menggelembung, kalau kita nggak sempat lihat tuh hilang dan sudah, kita tidak akan pernah mendapatkan gelembung yang sama gitu. Jadi kalau punya ide catat. Kalau saya punya ini nih, ini Bang Ide ya, Bang Ide ini sama kata sampai es kosong saya potong-potong, saya begini nih, ya sama tuh bentuknya begitu tuh, agenda. Jadi saya punya beberapa ini poin-poin begini. Nah ini di handphone juga sama gitu ya. Kalau lagi nonton TV kadang saya begitu, atau nonton begitu melihat sesuatu ya tulis gitu. Itu poin-poin saja, itu juga salah satu hikmah ya. Nah ini mungkin terakhir ya, mungkin kalau ada yang mau bertanya silahkan mengajukan, tapi kalau nggak ada yang bertanya lagi, saya akan ada pertanyaan juga yang menurut saya ini terakhir untuk saya bahas terkait dengan isi buku ya. Jadi ada 35 judul, subjudul yang di situ. Salah satunya nih, saya ingin bertanya terkait dengan yang paling umum juga nih. Bila keluarga rewel ingin pesta tahun baru, atau bila keluarga rewel ingin istilahnya ngelihat orang ulang tahun gitu ya. Kok aku di ulang tahun, dia ulang tahun, aku enggak gitu. Ayo kapan pesta tahun baru dan lain sebagainya. Kira-kira apa message yang mau disampaikan kepada kita dan bagaimana mengatasi hal itu kira-kira Mas Husni? Nah, di situ tuh sebenarnya pengalaman saya tentang dulu waktu kita pengen pesta gitu, pengen ikut-ikutan pesta tahun baru Mas Latif gitu. Kan kalau rata-rata orang tua
ketika dia tidak punya tidak bisa memenuhi kebutuhan anaknya karena alasan ekonomi, itu marah-marah biasanya ya. Yeah. Biasanya marah-marah, ngomel ini anak udah ngerti, ini marah-marah gitu. Nah di situ tuh saya mengajak teman-teman untuk kreatif sesuatu yang diharapkan anak-anak dengan cara lain gitu Mas Atif. Itu yang saya bilang kreativitas kita di dalam membuat suasana tetap senang gitu, tetap menyenangkan gitu, tetap menyenangkan. Saya misalnya ya contoh sederhana nih. Waktu itu ini nggak masuk dalam tulisan tapi gitu ya. Akhirnya kita panggil tuh sepupu-sepupunya anak-anak saya itu untuk datang ke rumah, kita main kembang api Mas Atif. Kita main kembang api, kita bikin, kita hias-hias dan sebagainya, dan mereka senang gitu ketemu sama saudaranya. Ini yang saya bilang, poinnya kalau membuat suasana rumah menjadi negatif. Gitu Mas Atif poinnya. Yes. Jadi kadang standar segala sesuatu itu sebenarnya orang tua yang menentukan ya. Artinya kalau kita selalu menstandarkan kebahagiaan itu sebagai sebuah kemewahan, maka selalu akan dituntut kemewahan itu sebagai standar kebahagiaan. Kalau nggak mewah nggak bahagia. Atau kalau kita selalu menerapkan mahal atau murah sebagai standar kebahagiaan, maka barangkali ke depannya jangka panjang kalau nggak mahal ya nggak bahagia. Nah itu yang barangkali juga kita perlu. Nah sebenarnya momen Mas Husni menerbitkan buku vaksin, menawarkan sebuah kekebalan dan menawarkan sebuah istilahnya itu kebahagiaan, ini yang ingin disampaikan oleh Mas Husni adalah bagaimana kebahagiaan itu dicapai bukan dengan kemewahan, bagaimana kebahagiaan dan kekebalan serta kekompakan di keluarga itu bukan diciptakan dengan sebuah hal-hal yang bersifat mahal, tetapi juga menyadarkan kita tentang mindset membangun keluarga itu seperti apa, dan membangun kebersamaan, kebahagiaan dari hal yang paling simpel. Kira-kira itu yang ditawarkan oleh Mas Husni pada kita semua, rekan-rekan sahabat Kupi Rumpi. Jadi ada 35 tema yang boleh dipilih dalam satu buku yang gratis dibagikan secara jariah oleh Mas Husni. Ya, itu juga patut dibaca. Saya belum baca semua terus terang, tapi saya baca sudah sangat banyak dari buku Mas Husni, saya baca ya. Jadi intinya kalau saya lagi iseng, saya baca 1, 2 gitu. Itu supaya meresap. Nah itu juga bisa dilakukan oleh sahabat-sahabat Harmoni yang juga sahabat-sahabat Kupi Rumpi yang mau dibaca. Nah barangkali Mas Husni mau sampaikan sesuatu terkait dengan buku-buku atau isi-isi lain barangkali yang mau disampaikan yang belum, yang barangkali recommended juga untuk diceritakan pada teman-teman, silakan. Rasanya sudah banyak ya Mas Latif poin-poinnya. Ya saya cuma menyampaikan terima kasih ke Mas Latif nih atas kesempatannya untuk mendiskusikan buku ini. Luar biasa ya karena ya itu saya berbaik sangka sama Mas Latif juga, menjaga hubungan sama Mas Latif sampai akhirnya ketemu ide untuk bikin bedah buku ini ya Mas Latif ya. Dengan prinsip tadi Mas Latif kalau awal-awal bilang, Mas, nanti kalau orangnya sedih kan bukan untuk gaya-gayaan menulis buku kan, jadi untuk memang kita niatkan untuk berbagi. Nah, teman-teman balik lagi, saya sederhana sekali menulis itu. Saya cuma kepingin orang itu mengikuti dan meyakini bahwa berkeluarga adalah kesempatan kita untuk berasik-asik, gitu ya, menikmati hidup sehari-hari, sehingga kemudian urusan kita yang lain-lain, urusan pekerjaan, urusan dengan masyarakat, urusan dengan negara dan sebagainya itu selesai dan bisa tertunaikan dengan baik. Dan semua kita bisa raih melalui keluarga. Nah, balik lagi kayak Mas Radit tadi bilang, ukuran tentang kekayaan itu tidak menjadi standar menentukan orang bahagia atau tidak, betul gitu. Jadi kalau bandingkan, misalkan kita bandingkan rumah saya dengan rumah tetangga saya, pasti secara fisik beda. Tetapi untungnya, alhamdulillahnya, kebahagiaan itu tidak dari situ. Kebahagiaan itu adanya justru di dalam hati kita. Ya kan Mas Atif? Kebahagiaannya ada di kita. Oh, kalau mobilnya mewah tapi nggak bisa nyetir, gimana Mas? Ya kan? Rumahnya besar tapi dikejar-kejar debt collector, gitu gimana coba kan?
Ya, jadi kebahagiaan itu balik lagi adanya di dalam. Dan ketika di dalam itu bisa kita temukan bersama keluarga kita. Gitu Mas Latif poinnya. Yes, jadi dengan membaca buku ini atau dengan menerbitkan buku ini, Mas Husni menawarkan sebuah solusi untuk meningkatkan kekebalan dan kebahagiaan untuk kita semua. Dan temanya tentang keluarga. Tapi satu lagi pertanyaan di akhir nih sebelum kita tutup. Ada saran untuk para jombloan dan jomblowati barangkali, jojoba, jomblo-jomblo bahagia yang mengakui begitu. Ini kan tentang keluarga nih. Lalu bagaimana tentang saya masih jomblo nih gitu ya. ada nggak? Ini supaya balance lah gitu kita bahas ini. Karena nggak ada, karena ini mau direkam dan nanti di-share ke itu ya Mas ya. Jadi nanti yang ini. Jadi cara gini, kalau kita mau berkeluarga itu mencari pasangan, tidak ada pasangan yang sempurna. Jadi kalau kita melihat orang itu, nunggu sempurna dulu, itu tidak jadi-jadi. Nah, dengan pasangan itulah kita menuju ke kesempurnaan. Gitu. Jadi tentukan orangnya, kalau memang sudah kita lihat cocok, gitu, suka dia secara batin dan fisik kita oke, gitu. Jangan mikir, dia kurang kaya, dia kurang ganteng, dia kurang tinggi jabatannya, dia kurang tinggi gelarnya, itu jangan. Menikah aja dulu, ketika menikah, kemudian sama-sama menuju apa yang kita cita-citakan itu. Saya pengen punya rumah mewah, saya pengen punya mobil bagus, saya pengen punya yayasan, saya pengen anak saya sekolah ini, saya pengen istri saya gelarnya ini. Itu bareng-bareng, gitu, bareng-bareng. Jadi kesempurnaan kita tuju bersama. Kalau teman saya ngasih analoginya gini Mas, kalau kita berdoa ingin mempunyai kapal pesiar, tapi yang Tuhan berikan adalah sampan, jangan kecewa. Naik sampan itu kita menuju ke kapal pesiar, gitu kira-kira. Yes, luar biasa, yeay. Ini dia. Jadi dan satu boleh saya juga. Oh ya boleh, silakan, monggo. Terima kasih. Silakan. Nah ini nih, ayo silakan Baik, Pak. terima kasih Pak Latif ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam sejahtera kita semua. Ya, secara pribadi saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setingginya kepada Mas Husni, adik ipar saya. Dan memang pesan-pesan yang disampaikan lewat buku ini secara selintas saya nyatakan sebagai inspirasi sekali Pak dari Pak Husni ini untuk bisa membawa pesan moral kepada seluruh keluarga Indonesia ini. Bahkan saya sampaikan bahwa secara intinya apa yang disampaikan Pak Husni dalam poin-poin dalam buku ini tuh menjadi sebuah profil keluarga Pancasila, Pak. Yes. Betul. Saya bertugas di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, ya hal seperti inilah yang menjadi nilai tambah, dan tidak apa yang sudah sampaikan dalam buku ini itu sudah menjadi bagaimana menurut Hafiah kita sebaik-baiknya manusia adalah menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Demikian yang kami sampaikan. Apresiasi buat Pak Husni, semoga sukses dengan bukunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, thank you, luar biasa ya, luar biasa Pak Yoko. Terima kasih betul. Karena kuatnya bangsa kita itu salah satunya keluarga ya Pak Yoko ya. Pancasila kita pun salah satunya adalah bagaimana membangun kekompakan, kekeluargaan, persatuan itu dimulai dari keluarga. Persatuan bangsa itu keluarga. Kalau kita pecah dari keluarga, terjadi friksi ya, rasanya bangsa kita akan susah untuk bersatu. Ini Mas Husni menawarkan kekebalan, kebahagiaan, dan kebersamaan. Kira-kira begitu ya. Sip, thank you Pak Yoko. Ini luar biasa ya. Sama-sama luar Pak, biasa. Terima kasih. Ya, thank you Pak. Nah ini ada juga rekannya Mas Husni, ada Mbak Susi ya. Barangkali Mbak Susi ada komen sebagai rekan dari Mas Husni, barangkali silahkan. Barangkali ada yang mau disampaikan. Terima kasih. Sorry ya saya tidak menghidupkan video, soalnya lagi messy banget. Ya siap, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih sudah menyimak Mbak Susi. Oh iya, ini saya belum sempat baca bukunya, ternyata menarik banget ya di kupasnya ini. And by the way, saya jomblo, and then I know a lot of things about the family things ya. Ternyata quite interesting gitu. Mas Husni ini senior saya, and always saya senang tulisan-tulisan beliau. Sukses selalu deh untuk Mas Husni dan acara Kopi Rumpi ini, ternyata menarik ya. Maybe I will be attending next time. Yes, thank you Mbak Susi. Jadi Kopi Rumpi juga terbuka, nanti temanya apa aja. Mungkin barangkali Mbak Susi mau jadi
pemateri juga boleh. Kita ngobrol-ngobrol singkat seperti ini sore hari di Sabtu hari biasanya. Saya masih jauh ini. Oke, siap. Terima kasih banyak. Lagi-lagi selamat untuk Mas Husni atas penerbitan bukunya. Apresiasi dari Mbak Susi tadi luar biasa untuk kita semua. Thank you Mbak Susi ya. Baik, itu barangkali di sini ada semua barangkali sudah hadir. Ada Mbak Eka dari UIN, ada Pak Wardoyo dari tetangga saya di Harmoni, di klaster Harmoni. Barangkali Mbak Eka dari UIN mau berkomentar sesuatu atau mau menyampaikan sesuatu, silakan. Ibu Eka dari UIN, ya silakan. UIN ya? Ya, makasih. Mas Susi, salam kenal, saya temannya Mas Latif. Ya, saya mengapresiasi sekali itu yang disampaikan Mas Husni tadi. Termasuk sedikit mungkin soal poligami itu, saya termasuk orang yang sepakat bahwa tidak mudah untuk poligami ya. Kalau bahasa normatifnya kan harus adil, tapi untuk adil itu kan susah, tidak bisa gitu. Bahkan saya selalu mengatakan begini, laki-laki itu ya tidak tahu ketika dia berfantasi dengan dunia poligaminya, padahal istrinya sedang melambai-lambaikan tangannya untuk menggapai Tuhan gitu, untuk menggapai kekuatan ruh yang diberikan Tuhan karena ujiannya gitu. Sehingga doa istri yang ketika menghadapi keadaan itu memang saya ingin mengatakan kuatkan rohaniahnya gitu, karena siapa lagi ternyata orang yang paling dekat di sampingnya adalah orang yang tidak memberikan kekuatannya, sehingga hanya kepada Tuhanlah meminta kekuatan rohaniahnya gitu. Itu mungkin soal poligami, soal yang lain sudah dikupas tadi. Yang jelas saya mengapresiasi. Mudah-mudahan kita usahain lagi. Oke, makasih Mas Husni, Mas Latif. Siap, thank you Ibu Eka. Yes, jadi saya senang sekali komentar Ibu Eka ini, sangat filosofis sekali. Hati seorang wanita. Dan ternyata itu adalah sebuah keluhuran yang juga diharapkan oleh semua orang, bahwasanya yuk kita bangun semuanya bersama-sama antara suami dan istri, saling menopang, saling menggapai, melambaikan tangan, berebut keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yes, thank you Bu Eka. Yes, selamat beraktivitas, sehat selalu. Luar biasa, thank you. Nah, lagi-lagi kalau penasaran baca bukunya, kemudian boleh di-share ke semua orang. Pasti. Yes. Boleh, Eka. Siap, thank you. Boleh di-share ke semua orang. Gratis, ini jadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih banyak semuanya, lagi-lagi selamat berpuasa. Oh, Pak Wardoyo kayaknya mau berkomentar juga. Ini tidak lengkap rasanya kalau tidak Pak Wardoyo tidak berkomentar. Silakan Pak Wardoyo. Yes. Ini sahabat saya nih. Ini juga motivator nih Pak Wardoyo nih. Silakan. Oh ya. Senang sekali saya. Masih unmute, Pak. Ya, silakan di unmute Pak Wardoyo. Nggak mau berkomentar. Saya terima kasih banget walaupun saya masuknya terlambat, tapi at least saya dapat something tadi dari Pak Husni. Bedakan antara writer dan editornya. Wah, itu bagus banget. Terus tadi yang juga poin adalah walaupun seberapa pinternya kita, Anda ketika di hadapan orang tua tetaplah menjadi seorang anak kecil. Itu adalah sebuah ilmu kebijaksanaan yang luar biasa. So this evening I get so many things deh. Gitu. Terima kasih buat sahabatku Pak Latif. Lama sekali nggak ngopi-ngopi nih. Apa mungkin lagi di Villa Cikande, mungkinkah begitu? Iya, saya lagi di Serang, Pak. Oh, di Serang. Oke, baik. Salam buat keluarga. Ya, nanti ngopi-ngopi lagi di Kopi Taman ya. Pak Husni, terima kasih banyak sharingnya hari ini. Semoga semakin sukses, berlimpah berkah dengan karya-karyanya dan juga sahabat-sahabat yang lainnya. Terima kasih. Sebentar lagi mau buka puasa. Ya. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, rasanya terima kasih telah menemani kita di Kupi Rumpi, Kumpul Inspiratif Tidak Sedang Ngerumpi. Jadi nanti akan di-share oleh kami di YouTube channel di Pondok Harmoni, dan semoga ini semua menginspirasi. Satu hal penutup dari saya adalah rasa terima kasih yang luar biasa buat Pak Husni
yang sangat luar biasa, mau mewakafkan atau mau mensedekahkan semuanya via buku ini secara gratis pada kita semua. Dan untuk mencapai kebahagiaan, konon kita tidak perlu mencapai kesempurnaan. Karena kalau kita mencari kesempurnaan, rasanya tidak ada yang sempurna. Kalau saya mengutip satu pepatah, cinta itu walaupun, bukan karena. Jadi kalau kita cinta karena kaya, suatu saat tidak kaya, kita tidak cinta lagi. Kalau cinta karena cantik, sampai kapan sih orang masih cantik? Kalau cinta gara-gara ganteng, sampai kapan orang akan ganteng? Kalau cinta gara-gara dia punya jabatan, suatu saat tidak punya jabatan, apakah Anda tidak cinta? Maka cinta itu walaupun, bukan karena. Walaupun dengan segala macam jenis yang kita miliki, segala macam harta yang kita miliki, segala macam jenis kekurangan yang kita miliki, tetap cinta. Walaupun dengan segala macam kekurangan. Terima kasih banyak Mas Husni. Luar biasa, sehat selalu, selamat beraktivitas, ditunggu lagi buku-bukunya. Dan sahabat Kupu Rumpi, kalau mau sharing boleh hubungi saya di @abdulatifku Instagram. Mau tema apa? Yuk kita bahas bareng di Kupu Rumpi. Terima kasih banyak dan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya dan sehat selalu. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Latif, Mas Husni. Terima kasih banyak teman-teman semua. Sip, terima kasih. Selamat beraktivitas. Silakan ya. Mas Husni. Assalamualaikum. Mas Joko. Terima kasih Pak Husni, semua teman-teman. Putri. Welcome Selamat berbuka puasa. Google Inspirasi. Selamat berbuka puasa. Welcome to Kupu Rumpi. Google Inspirasi tak sekedar Oke, Mas Husni, terima kasih banyak. Yoko semuanya, Mas Faris, thank you. Ini Mas Faris yang ini Mas Husni yang apa namanya yang desainer kita. Jadi ya kalau Kopi Rumpi ini yang bikin desainnya adalah Mas Faris. Thank you Mas Faris, semoga jadi amal jariah. Terima kasih banyak. Kita izin live ya. Nanti saya akan infokan linknya kalau sudah saya upload. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. ada